Perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan Dwi Cici Cahyani, Eka Melia Sari, dan Risma Duyanti akan mempresentasikan terkait mata kuliah Masailul Fiqh, yaitu tentang zina dan status anak yang lahir dari zina. Submateri yang pertama yaitu tentang zina sebagai kejahatan dan pengertian dari zina yang akan disampaikan oleh Eka Melia Sari. Baik, saya Eka Melia Sari dengan NPM 1901010018. Di sini saya akan menyampaikan submateri yaitu tentang zina sebagai kejahatan dan pengertian zina. Perzinaan dalam hukum Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak yang berkaitan. Dan yang kedua adalah perzinaan dalam hukum positif Indonesia. Hukum pidana positif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP memang memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Perzinaan dalam KUHP dapat dipilah ke dalam 3 hal, yaitu pertama, perzinaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, perzinaan yang dilakukan dengan paksaan secara psikis. Dan yang ketiga adalah perzinaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Dan yang selanjutnya adalah pengertian zina. Perbuatan zina termasuk ke dalam ruang lingkup macam-macam fikih jinayah. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Dan zina menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan minimal sampai batas hasyafah. Secara harfiah, zina bisa diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pasangan halal. Selain mendatangkan dosa-dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudorotan lain seperti penyakit menular seksual. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras hambanya untuk mendekati zina. Larangan ini tertuang dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saudari Risma Duyanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya mengenai hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pelaku zina dibedakan menjadi 2. Yang pertama, zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ialah pelaku yang sudah memiliki pasangan sah atau yang sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhsan sendiri ialah pasangan yang belum pernah menikah atau yang belum mempunyai pasangan yang sah. Dan di bawah ini hukum Islam, pezinaan termasuk salah satu dosa besar dalam agama Islam. Hubungan seksual perempuan dan laki-laki yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami istri sahnya termasuk perzinaan. Hukumannya menurut agama Islam untuk para pezina tersebut ialah yang pertama, jika pelakunya muhsan atau mukallaf sukarela, maka dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Yang kedua, jika pelakunya ghairu muhsan atau belum pernah menikah, maka dia diderah dan dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu status anak yang lahir akibat zina. Menurut hukum perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya berbunyi, semua anak dilahirkan atas kesucian dan kebersihan
dari segala dosa atau noda dan pembawaan beragama tauhid sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau bisa jadi Majusi. Hadis riwayat Abu Ya'la At-Tabrani Al-Baihaqi dari Al-Aswad bin Asari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Cici Cahyani, NPM 1901010015. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, status pernikahan orang yang berzina. Pernikahan orang yang berzina dapat dikatakan seperti pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan, yang dimana perempuan tersebut sedang hamil. Hal ini dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, wanita tersebut atau perempuan tersebut dihamili dulu baru dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya. Menurut pendapat para ulama mazhab yang 4, status pernikahan tersebut dikatakan sah dan diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan keduanya boleh dinikahkan asalkan keduanya telah bertaubat dan mendapatkan hukuman dera atau cambuk karena keduanya telah berzina. Selanjutnya yaitu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua ini apabila ada wanita dihamili oleh orang lain lalu dinikahkan oleh orang yang bukan menghamilinya. Maksudnya begini, wanita tersebut dihamili oleh lelaki A, tetapi wanita tersebut malah dinikahkan dengan lelaki B. Pada kasus ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang memperbolehkan status perkawinannya sah dan ada juga yang tidak memperbolehkan perkawinan tersebut. Pendapat yang memperbolehkan status pernikahannya sah itu merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi Syafi'i. Beliau berpendapat berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 24. Nah, selanjutnya pendapat yang tidak memperbolehkan pernikahan tersebut merupakan pendapat dari Imam Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi. Beliau mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan karena apabila dikawinkan maka status pernikahannya tidak sah atau batal. Pendapat ini berdasarkan Quran surat An-Nur ayat 3. Materi selanjutnya yaitu dampak pernikahan karena berzina. Perbuatan berzina itu sudah sangat jelas sekali akibatnya. Bisa memberi dampak psikologis dan tekanan mental bagi pasangan yang sudah berzina. Karena rumah tangga yang mereka bangun tidak didasarkan pada persiapan yang matang. Selanjutnya yaitu dampak sosiologis. Dampak sosiologis ini akan mendapat sorotan masyarakat di mana mereka tinggal. Dalam hal ini, norma sosial akan mengecap buruk perbuatan mereka dan mungkin saja menganggap anak mereka haram. Terjadinya zina menggagalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi para penonton dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.